Siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi jajanan untuk dirawat manual ia sakit. terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nabi Syabut Pratama, saya Siti Sofia, saya Agara Mariana, saya Lia Rizka, saya Ida Madani, saya Dewi Amalia, saya Ayub Febriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang overdosis dan keracunan. Selamat menyaksikan. Keracunan dan overdosis adalah kondisi medis yang terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi mengancam nyawa. Nah, kedua kondisi ini sering berhubungan dengan penggunaan obat atau paparan zat yang berbahaya yang tidak sesuai. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mulai dari definisi, penyebab, manifestasi klinis, hingga penanganan awal seperti prinsip ABC. Keracunan adalah kondisi ketika zat berbahaya masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur seperti melalui mulut, pernapasan, suntikan, atau kontak kulit. Zat tersebut dapat mengganggu fungsi tubuh bahkan merusak organ penting. Sementara itu, overdosis obat adalah kondisi ketika seseorang mengonsumsi obat melebihi dosis yang dianjurkan. Akibatnya, tubuh mengalami efek toksik yang berbahaya dan dapat berujung pada kematian jika tidak segera ditangani. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keracunan dan overdosis. Pada keracunan, yang pertama, usia. Bayi, anak-anak, dan lansia lebih rentan karena metabolisme tubuh yang belum atau sudah menurun. Yang kedua, kondisi kesehatan seperti gangguan hati, ginjal, kehamilan, atau sistem imun yang lemah. Ketiga, dosis obat yang berlebihan dapat menyebabkan efek toksik. Keempat, interaksi obat, termasuk penggunaan obat bersamaan dengan herbal tertentu. Pada overdosis, pertama itu toleransi tubuh yang rendah terhadap obat. Kedua, penyimpanan obat yang tidak aman sehingga bisa tertelan oleh anak-anak. Ketiga, kesalahan penggunaan obat atau tidak mengikuti resep dokter. Yang keempat, risiko penyalahgunaan obat atau kecanduan. Dan yang terakhir, gangguan mental yang dapat meningkatkan risiko overdosis baik disengaja maupun tidak. Manifestasi klinis, gejala keracunan dan overdosis biasanya muncul secara tiba-tiba dan cepat berkembang. Seseorang yang sebelumnya tampak sehat dapat mendadak mengalami kondisi yang memburuk. Gejala yang muncul sering tidak sesuai dengan penyakit tertentu sehingga sulit dikenali pada awalnya. Ada beberapa tanda penting yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu penurunan kesadaran, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga kejang, yang keempat gangguan pernapasan, yang kelima riwayat paparan zat berbahaya atau percobaan bunuh diri, yang terakhir yaitu keracunan kronis. Gejala dapat muncul secara perlahan akibat paparan jangka panjang. Keracunan dan overdosis dapat mengancam nyawa melalui 3 sistem utama, yaitu airway, breathing, dan circulation. Airway, zat toksik dapat menyebabkan penurunan kesadaran sehingga refleks jalan napas hilang. Hal ini meningkatkan risiko sumbatan jalan napas dan aspirasi. Breathing, terjadi depresi pada pusat pernapasan menyebabkan jalan napas melambat, tidak efektif, bahkan henti napas. Akibatnya, tubuh mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Yang terakhir, circulation. Zat beracun dapat mengganggu kerja jantung, menyebabkan gangguan irama, tekanan darah rendah, shock, hingga kegagalan sirkulasi. Penanganan awal pada keracunan dan overdosis sangat penting dan harus mengikuti prinsip ABC. Yang pertama ada airway. Pastikan jalan napas tetap terbuka, bersihkan sumbatan, lakukan head till chin lift, dan intubasi bila diperlukan. Yang kedua ada breathing. Nilai pernapasan pasien, berikan oksigen dan bantuan ventilasi jika terjadi gangguan napas. Dan yang ketiga ada circulation. Periksa nadi dan tekanan darah, berikan cairan intravena untuk menjaga sirkulasi, serta lakukan resusitasi jantung paru jika terjadi henti jantung.
Keracunan dan overdosis merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Pemahaman tentang tanda, penyebab, dan penanganan awal sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.